Gadis ini memiliki 3 agama. Dibaptis sebagai Kristen, pagi belajar Katolik, malam Konghucu, dan akhirnya bersyahadat. Alita Tejakusuma. Alita Tejakusuma. Mbak Jessica sekarang usianya berapa, Mbak? 25 tahun. Saya dari kecil, dari lahir lah. Itu sama mama lahiran di rumah sakit, saya ditinggal. Selesai lahiran itu saya ditinggal, saya ikut Pak D, diambil sama Pak D sampai umur 17 tahun lah, selesai tamat SMA. Oh. Jadi saya belum pernah ketemu sama beliau, belum ketemu sama namanya papa kandung sama ibu kandung. Mulai kecil waktu diambil oleh Om tadi ya? Ya. Namanya apa? Tian Ping apa? Juan Pin. Juan Pin ya? Ya. Nah itu agamanya apa itu? Konghucu. Berarti diajarin untuk Ya, menyembah kepada dewa. Ya. Kalau papa itu ya, kalau misalnya malam itu ya pasti sembahyang lah pakai Yosua. Kalau orang Islam pakai bilangnya dupo. Ya ada yang melati, ada yang jasmine, kayak nggak mesti green tea gitu. Tidak tergantung pada dewanya siapa yang mau di. Iya nggak tergantung, tapi papa mesti pakai yang melati. Kesukaan. Iya, ciri khasnya sana udah dari sananya. Papa biasanya itu jam 12 siang sampai jam 2 sore itu. Nanti malamnya jam 6 sampai jam 7. Udah selesai. Langsung aja. Langsung ambil dupa itu, dinyalain, udah selesai, naik ke atas, ada ruangan kecil. Apanya yang naik ke atas? Ada ruangan kecil lagi, ada yang Dewa Kuan Yin di atas, Dewa apa itu tadi di bawah. Dibeda-bedakan tempatnya. Di tangga? Iya. Di tempat kecil gitu. Cuma saya tahu itu cuma Dewa Kuan Yin itu aja. Lain-lainnya enggak. Dewa Kuan Yin. Iya. Dewa apa itu? Suci itu tadi. Nah, ini cerita tadi kan dari Konghucu ya? Iya. Dari Konghucu itu waktu SD, SMP itu masih Konghucu? Iya. Nah, kemudian tadi sempat cerita masuk ke ini Kristen apa Katolik ini? Katolik itu ya. Kristen. Kalau sekolahnya itu pokoknya mau dibaptis secara Katolik atau Kristen. Kalau Katolik itu harus sejak lahir harus punya baptis lahir. Kan saya kan lahir kan langsung ke Konghucu. Oh iya. Kalau Kristen itu dia terserah, kayak orang Islam kan langsung ke mualaf gitu aja. Baik. Ceritanya gimana ini? Kok dari Konghucu masuknya ke Kristen? Ya, terutama pertama sekolahnya itu di bidang Katolik. Karena mau masuk sekolah Katolik. Harus wajib punya kartu baptis. Kalau dia benar-benar hamba Tuhan Yesus maksudnya, Bunda Maria tuh. Terus baptisannya ini sebelum masuk sekolah itu udah diberitahu sama orang sana. Oleh adminnya di sana. Terus akhirnya Mbak Jessica cari gereja yang dekat situ. Iya. Terus itu Pak D bukan Pak D apa ya? Saudaranya papa, tapi bukan, kayak teman gitu loh. Teman. Orangnya pendeta. Oh, terus dibaptis oleh pendeta itu. Nama di SMA sekolah ya, itu kan mesti ada kewajiban dalam beragama di situ. Iya. Mengikuti pelajaran agama Kristennya atau Katoliknya, atau harus Katolik ya? Iya. Meskipun dia Kristen Protestan, tapi tetap ikut ajarannya Katolik. Oh, gitu. Ya. Nah, setahu Mbak Jessica itu ada bedanya nggak sih ritual doanya? Dari Kristen ke Katolik? Ada. Kalau yang Kristen itu kan kita kan nggak pakai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu langsung Tuhan Yesus disebut. Kalau Katolik itu langsung ke badan itu bentuk salib gini. Kalau Katolik, kalau Kristen kan langsung gini. Itu aja. Berarti selama seandainya Mbak Jessica ini Kristen Protestan yang taat, maka setiap kali ada doa di gereja Katolik itu
terpaksa ya mengucapkannya harus berbeda dengan yang dilakukan di itu Protestan. tergantung anak-anak sih. Kalau maksudnya ada suster di depan kita, kan ada suster, itu pakai dalam nama Bapa. Kalau nggak ada ya kita terserah. Oh gitu, ya. Itu kan tadi karena sekolah ya? Iya. Karena sekolah harus ada formalitas agama. Iya. Terus di rumah masih melakukan ritual Konghucunya? Iya. Atau ikut yang Katolik ini? Konghucu. Oh, Konghucu. Jadi kalau di sekolahan ikut kebaktian apa istilahnya? Misa hari apa? Jumat Sabtu itu ada misa. Iya. Tapi kalau di rumah ikut ajarannya Papa. Ikut Konghucu. Iya, soalnya Papa kan Konghucu. Oh, berarti agamanya 2 waktu itu. Iya. Baptisnya melalui Kristen Protestan. Nah, baptisnya Kristen Protestan. Iya. Tapi dalam sekolahan doanya pakai cara Katolik, misalnya Katolik. Tapi di rumah secara ikut orang tua. Apa? Konghucu. Jadi 3 itu yang dilakukan. Komplit ya. Namanya sama Dewa Kuan Im gitu. Hanya Dewa Kuan Im. Terus dewa itu siapa satu lagi itu kayak aku minta apa itu aja. Minta pertolongan itu aja, udah gitu aja. Bedanya setaunya Mbak Jessica, bedanya Katolik dengan Kristen itu Tuhannya sama apa beda? Beda, apa itu? Bedanya kalau Katolik kan Bunda Maria, ibunya Tuhan Yesus. Kalau Kristen kan Tuhan Yesus. Itu aja. Kalau cara bicaranya itu sama aja, tapi cuma beda dikit gitu aja. Kalau di Katolik itu kan ada Salam Maria. Kalau pas pagi itu ada doa Yesus. Terus kalau Kristen itu kan jarang ada kayak gitu itu. Pasti ya cuma Tuhan Yesus, pagi ini aku udah gini, terima kasih berkati, itu aja. Kalau Katolik kan banyak urutannya, ada Salam Maria, Bapa kami. Salam Maria itu gimana misalnya? Salam Maria tuh kayak Salam Maria Bunda, ya gitu. Masih hafal dah? Masih hafal? Enggak. Oh, enggak hafal. Terus ada lagi tadi selain Salam Maria apa? Bapa kami itu sama aja kayak Kristen. Bapak kami Kristen dengan Katolik sama? Sama aja. Gimana bunyinya gimana? Bapak kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, dan pokoknya intinya. Ya gitu ya, masih hafal ya. Baik. Sudah tahu nggak tentang Islam, apa ini yang menarik tentang Islam? Kok mau? Wong agamanya kan sudah 3. Nah, nanti kalau masuk Islam ini yang 3 harus ditinggalkan, jadi tinggal 1. Ya, 3-tiganya harus tinggalkan, nggak boleh 2 Islam dengan Konghucu, nanti ritualnya di rumah masih Konghucu, sudah nggak boleh. Ya. Karena Islam itu nilainya sudah sempurna. Ya. Apa yang diketahui Mbak Jessica tentang Islam? Sudah ada yang tahu belum? Kayak puasa. Sudah pernah puasa? Sudah. Tahun ini sudah ikut puasa Ramadan. Berapa hari? Ya kan kepotong sama haid tuh ya. Oh, kepotong haid. Ya. Jadi penuh kecuali haid. Ada lagi nggak yang diketahui tentang Islam yang menarik membuat Mbak Jessica pengen masuk Islam? Ya, yang saya tahu cuma sudah tahu orang Islam sholat? Sudah pernah lihat teman-teman. Lihat teman-teman sholat? Iya. Pernah nyoba belum? Belum. Itu masih kayak maju mundur. Maju mundur. Baik, jadi begini, Mbak Jessica, para nabi yang dulu iya sujud. Yesus Kristus itu dalam Bible itu juga sujud. Ada yang sujud berdoa semalam-malaman, itu tahajud. Ada yang masih pagi-pagi buta, dia berdoa, bersujud, itu sholat subuh gitu loh. Ya Esra, ya Musa, ya Abraham, itu semuanya sujud. Sama dengan Nabi Muhammad SAW sujud. Sama dengan Yesus Kristus sujud. Umat Islam seluruhnya sujud. Yang paling benci dengan sujud itu adalah iblis. Ya. Jadi Mbak Jessica,
ketika Anda keluar dari agama sebelumnya kemudian masuk ke dalam agama Islam, bersyukurlah karena Anda sekarang akan bersujud. Nah, hati-hati yang mau diajak murtad, yang mau diajak keluar dari Islam, memasuki agama yang tidak ada sujud, hati-hati. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melestarikan cerita tentang iblis yang tidak mau sujud. Jadi umat Islam yang sudah sujud, jangan sampai masuk agama yang tidak sujud. Karena yang paling benci dengan sujud itu adalah iblis. Masuk Abraham, Musa, Ezra, Yesus Kristus, semua itu saya sujud seperti Nabi Muhammad sujud. Nah, ini Mbak Jessica, ketika Anda mau masuk Islam harus siap melepaskan yang tadi pernah diikuti. Karena Anda sudah masuk ke dalam agama yang sempurna. Tuntunan bersucinya sama. Ya. Kita bersuci mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama bersucinya Nabi Muhammad sama. Orang Islam seluruh dunia sama bersucinya dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau di Kristen Katolik ada nggak bersucinya? Hilang, nggak ada. Ya. Makanya tadi saya tanyakan, ada bersucinya nggak di Konghucu? Nggak ada. Yes, pokoknya ambil dupa gini toh. Nah, sekarang kalau masuk Islam ini sudah agama yang sempurna. Ada bersucinya, gitu. Ada beribadahnya, sholatnya, ada berdoanya, dan semua kata-katanya dalam sholat itu persis sama dengan kata-kata Nabi Muhammad waktu di sana. Boleh dicari di Bible itu, coba apa korelasinya Yesus dengan Kristen? Enggak pernah ada. Yesus Kristus itu tidak pernah mengucapkan kata-kata Kristen. Di dalam Bible setebal itu tidak satu kata pun kata-kata Kristen yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Ya. Jadi nggak tahu menau. Apalagi Yesus Kristus disuruh nanggung dosanya orang banyak, ya nggak ngerti. Ya. Kalau ada orang mengatakan dosanya nanti ditanggung Yesus, ya omongannya dia sendiri. Yesus Kristus nggak tahu menau tentang Kristen kok. Yesus Kristus itu juga tidak pernah menyanggupi nanggung dosanya orang Kristen, juga nggak pernah. Apalagi nanggung dosanya semua orang, ya nggak orang saya gelem. Itu katanya pihak ketiga, ya, yang mengatakan bahwa kalau kamu mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dosamu ditanggung. Itu orang ketiga, ya, yang namanya Saulus atau Paulus. Itu adalah musuhnya Yesus dulu. Saulus atau Paulus itu dulu menangkapi murid-muridnya Yesus, ada yang dipenjara, ada yang dibunuh oleh Saulus. Paulus ini ya, Saulus itu nama mudanya, tapi setelah dia tua namanya Paulus, ya, ganti nama Paulus. Ini adalah musuhnya Yesus dan musuhnya murid-muridnya Yesus. Ini adalah bagian dari tentara Romawi. Nah, Saulus Paulus ini asal usulnya nggak jelas. Bapake sopo, mbae sopo, gak jelas. Nah, itulah yang mengubah ajarannya Yesus Kristus alaihissalam, diubah dari menyembah Allah, tapi Yesus sendirilah yang dijadikan Tuhan, gitu loh. Tetapi Paulus sendiri itu belum pernah menyembah Yesus. Dalam Bible setebal itu tuh belum pernah ayat atau pasal yang mengatakan bahwa Paulus menyembah Yesus, nggak pernah ada, belum pernah. Ya, karena Paulus ini orang Roma yang merasa lebih tinggi derajatnya dari orang Israel. Ya, karena Romawi Yunani itu menjajah Palestina, menjajah Bani Israel itu. Penjajah itu mesti merasa lebih tinggi. Ya, nggak mungkin penjajah menyembah yang dijajah. Ya, ibaratnya orang Belanda itu menjajah Indonesia. Itu kalau nyebut orang Indonesia itu inlander, itu orang derajat budak gitu.
Lah apa mungkin orang Belanda menyembah orang Indonesia dijadikan Tuhan? Ya nggak bakalan mungkin loh. Sama Paulus ini adalah orang Roma, Yesus Kristus orang Palestina yang dijajah. Jadi nggak mungkin Paulus ini nyembah kepada Yesus gitu loh. Dicari seakan dari Bible itu nggak ada. Paulus nyembah Yesus itu nggak pernah. Nah yang diubah adalah jemaat-jemaat pengikutnya itu supaya menyembah Yesus. Tapi yang nyuruh nggak pernah nyembah Yesus. Nah ini kasihan, orang Kristen ini kasihan kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan terus merasa bahwa dosanya ditanggung Yesus. Padahal Yesus itu nggak pernah nyanggupin itu, nggak pernah. Kenal dengan Kristen aja enggak. Tidak pernah satu kata pun keluar kata-kata Kristen, nggak pernah. Yesus Kristus juga tidak pernah mengatakan kata-kata Paulus atau Saulus, itu nggak pernah. Dan Paulus ini belum pernah ketemu dengan Yesus. Sebelum beliau diangkat oleh Allah itu, sebelum peristiwa penyaliban itu tidak pernah ada bukti ya bahwa Saulus atau Paulus itu pernah ketemu dengan Yesus. Apalagi Yesus merestui Saulus, nggak pernah. Diketahui bahwa Yesus Kristus tidak pernah bersedia menanggung dosanya orang Kristen atau siapapun juga. Ya, nanti kalau nggak percaya silahkan dilihat di Bible. Kalau ada tunjukkan ke saya karena saya sudah baca semua. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah.